Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kali ini kita akan coba mengkaji tafsir surat Al-Kahfi. Namun sebelum kita mengkaji satu persatu ayatnya secara terperinci, ada baiknya kita memahami dulu garis besar, gambaran umum atau overview dari surah ini, sehingga kita bisa memetakan apa saja isi kandungan, apa saja kisah-kisah, isi kandungan, perumpamaan, dan pesan-pesan yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, surat Al-Kahfi secara linguistik berarti gua, Ashabul Kahf, penghuni gua. Tapi ini bukan fans MU, tapi kisah mengenai sekelompok pemuda yang terusir dari kampung halamannya karena mempertahankan keimanan yang mereka miliki. Surat ini terdiri dari 110 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Secara garis besar, surat ini mengandung 3 buah kisah yang memiliki pelajaran yang sangat bermakna. Yang pertama adalah kisah mengenai Ashabul Kahfi yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yakni cerita tentang sekelompok pemuda yang terusir dari negerinya, terusir dari kampung halamannya karena mempertahankan keimanannya, karena mereka dipersekusi di negara asalnya itu, di kampung halamannya. Sehingga untuk menyelamatkan diri dan imannya, mereka terpaksa mengungsi ke dalam sebuah gua. Kisah ini dimulai dari ayat yang ke-9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Kisah ini berisikan pelajaran kepada kita ya, bahwa setiap klaim keimanan itu pasti akan diuji. Ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang mengatakan Am hasibta anna ashabal am hasibta, bukan itu. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan dirinya beriman, lantas kemudian mereka tidak akan diuji? Tentu tidak demikian. Semua manusia yang mengklaim dirinya beriman pasti akan mendapatkan keujian untuk membuktikan keimanannya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini mungkin sama dengan kalau kita tarik ya ke konteks milenial atau Gen Z. Itu sama ketika Anda mengatakan Anda cinta dengan seseorang misalnya, maka ya klaim cinta itu memerlukan pembuktian. Buktinya apa? Buktinya bisa lewat komitmen misalnya, atau kemudian ketika pasangan Anda agak rewel, maka ya Anda bersabar dengan itu. Itu adalah bukti dari cinta. Sama halnya dengan keimanan, itu juga perlu dibuktikan dalam perbuatan keseharian kita. Dalam cerita Ashabul Kahfi ini diceritakan mengenai sekelompok pemuda. Artinya umurnya masih muda ya, you don't say memang ini, tapi pemuda dengan harapan hidupnya yang masih panjang, dengan segala potensi yang dia miliki, dan dengan demikian karena mereka itu harapan hidupnya masih panjang dan potensinya masih besar, mereka umumnya ya masih begitu berharap dan terikat dengan dunia. Tapi para pemuda yang diceritakan dalam kisah ini mampu meninggalkan harta benda mereka, bahkan mampu meninggalkan kerabat, keluarga, properti, bahkan kehormatan dirinya untuk menyelamatkan keimanannya dengan mengasingkan diri ke dalam goa. Dan kita tidak perlu membayangkan ya bagaimana rasanya nginap di dalam goa karena terpaksa ya, bukan karena niat mau camping atau healing. Ini terpaksa karena mereka dipersekusi di kampung halamannya. Seandainya ketahuan mereka dimuncul ke permukaan, itu most likely akan dianiaya sama penguasa dan penduduk setempat. Jadi ini adalah posisi yang tidak nyaman, dan kisah ini mengandung sebuah keajaiban ya, sesuatu yang di luar nalar yang menunjukkan kuasanya Allah, di mana Ashabul Kahfi ini Allah tidurkan mereka selama
kurang lebih 309 tahun di dalam goa itu. Itu adalah kisah pertama yang mengandung pelajaran mengenai keimanan ya, dan ujian keimanan, bahwa ada kalanya ujian keimanan itu terasa sangat berat yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah antara Nabi Musa dengan yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Nabi Khidir. Kisah ini termaktub dan dimulai pada ayat yang ke-60 ya, wa idh qala Musa, sampai akhir ayat itu hingga ayat yang ke-82. Kisah ini berisikan dialog ya, perjalanan dan dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang singkat cerita, perjalanan ini mengajarkan kepada kita, kisah ini ya mengajarkan kepada kita agar selalu tawadhu dan jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kalau dalam pepatah Arab itu terdapat sebuah analogi ya, wa fauqa, analogi, terdapat sebuah adagium, wa fauqa kulli dhi ilmin alimun. Dan di atas orang yang alim, di atas orang yang pintar, itu ada yang lebih pintar lagi. Maka kisah ini mengajarkan kita agar selalu tawadhu dalam proses menuntut ilmu. Jangan pernah merasa tinggi, merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki sehingga kita merendahkan orang lain. Karena banyak orang di luar sana yang barangkali jauh lebih pintar daripada kita. Dan dari pelajaran yang ada, kesombongan itu menandakan awal dari kehancuran. Karena ketika kita sudah mulai menolak kebenaran, dalam hadis disebutkan kesombongan itu adalah Anda menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kalau gejala itu sudah muncul di diri kita, maka tinggal tunggu waktu aja kehancuran itu atau kemerosotan itu akan datang dalam diri kita. Itu kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga ini langsung dilanjutkan pada ayat yang selanjutnya tentang Dzulqarnain, yang secara bahasa artinya adalah penguasa dua negara. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Itu dari ayat 83 sampai dengan ayat yang ke-98. Ayat ini mengisahkan dan berisikan pelajaran mengenai sosok atau kriteria pemimpin yang ideal ya, beberapa kriteria pemimpin yang ideal. Di sini ditunjukkan ya bagaimana sosok pemimpin yang ideal itu adalah sosok yang bijaksana. Dalam artian dia bisa memilah mana yang maslahat, mana yang lebih maslahat untuk masyarakatnya. Dia juga mengayomi rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dalam kisah ini diceritakan rakyatnya itu request ya kepada Dzulqarnain untuk membuatkan dinding pembatas. Yang disebutkan di ayat 94 itu, qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Karena mereka melihat ini ada sosok ya yang mereka sebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka ini sangat biadab sekali, berbuat kerusakan di bumi. Maka rakyatnya ini request kepada Dzulqarnain agar dibangunkan pelindung ya atau dinding sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mengganggu ya kehidupannya mereka. Atau kalau kita kontekstualisasikan, seorang pemimpin itu bertanggung jawab menjaga rakyatnya dari berbagai bahaya dan mudarat yang mungkin bisa menimpa satu negara dan masyarakat. Nah, ini tadi 3 buah kisah yang cukup sentral ya dalam surat Al-Kahfi, yakni kisah mengenai Ashabul Kahf atau penghuni goa. Yang ini juga menjadi asal muasal penamaan surat ini. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang ketiga adalah kisah Dzulqarnain. Ada juga beberapa kisah lain yang disebutkan seperti kisah penciptaannya Nabi Adam, itu juga disebutkan. Selain itu, kisah ini juga mengandung beberapa perumpamaan ya untuk yang membangun bagaimana worldview atau cara pandang kita terhadap akidah tauhid dan terhadap dunia. Misalnya perumpamaan mengenai pemilik kebun ya, 2 pemilik kebun yang direkam dalam
ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44, dan juga perumpamaan mengenai kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Itu ada di ayat 45, wadrib lahum masalal hayatid dunya, sampai ayat yang ke-46. Jadi itu sekiranya beberapa pemetaan ya yang bisa kita lihat dulu secara garis besar sebelum mengkaji surat Al-Kahfi secara rinci ya, satu persatu. Nah, selain memiliki kandungan dan pesan-pesan yang istimewa, surat Al-Kahfi juga tercatat memiliki beberapa keutamaan yang terekam dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang beberapa di antaranya itu dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili ya dalam tafsir Al-Munir. Ini mungkin tidak kelihatan, tapi nanti kawan-kawan bisa search di internet PDF-nya ini. Masukkan aja kata kuncinya tahmil kitab At-Tafsir Al-Munir ya. Beberapa riwayat yang beliau bawakan di sini, yang pertama adalah mengenai keutamaan surat Al-Kahfi, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Daud dan juga Abu Daud dan An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Abu Darda dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahf asma minad dajjal. Barang siapa yang menghafalkan, menjaga itu membaca, menghafal dan juga mengamalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Lalu riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan An-Nasai, di mana Nabi SAW bersabda, man qara'a al-ashr al-awakhir min suratil kahf asma min fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan dalam lafadznya An-Nasai disebutkan man qara'a 10 ayatin minal kahf. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jadi tidak ditakyid ya, tidak ditaksis. 10 ayat itu apakah ayat pertama atau apakah ayat terakhir atau ayat mana saja. Dalam satu riwayatnya Imam An-Nasai ini tidak diterangkan, pokoknya 10 ayat aja. Kemudian riwayat yang selanjutnya yang dikeluarkan oleh An-Nasai dari Sauban dari Rasulullah SAW bersabda, man qara'a al-ashr al-awakhir min suratil kahf, sama barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Dajjal. Nah, hadis-hadis di atas itu, dari hadis-hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu memberikan faidah ya, berisikan keutamaan yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal kelak. Kemudian keutamaan yang kedua itu adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan ini sanadnya sahihul isnad dari Nabi SAW, man qara'a al-kahfa fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka Allah akan membentangkan cahaya padanya antara dua Jumat. Warawad Darimi wal Baihaqi, dan Imam Ad-Darimi dan Al-Baihaqi meriwayatkan, man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, yakni surat Al-Kahfi, lailatal jum'ati, pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah akan membentangkan cahaya antara dirinya dan Baitul Atiq. Jadi surat Al-Kahfi ini bisa kita sebut sebagai surat yang lengkap. Jadi pesan dan isi kandungannya begitu bermakna. Tadi ada 3 buah kisah, 2 buah analogi, ada lagi 1 kisah minor mengenai penciptaan Nabi Adam dan bagaimana iblis yang enggan bersujud kepada Nabi Adam, yang juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, permulaan surat Al-Baqarah. Selain itu, surat ini juga memiliki beberapa keutamaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang warid dari Nabi SAW.
Nah, kiranya itu saja overview atau gambaran umum mengenai surat Al-Kahfi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.